menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama Santoso bin Almarhum Sukirno, sehat? Terdakwa Sutiati BSD bin Almarhum Soekardi, sehat? Ya, seperti dan sidang kemarin, hari ini adalah putusan. Nah, ini mohon persetujuan para pihak. Nah, ini ada banyak halaman, sampai 90 lebih. Ya, ada dakwaan apa. Saya mohon kalau boleh diperkenankan saya ringkas-ringkas, tapi yang substansi terus dibacakan bagaimana. Misalnya dakwaan itu kan tidak usah baca ulang. Ya, itu ya. Putusan nomor 76 Ditsus 2020 Pengarang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pembelaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa 1. Nama lengkap Tri Atmojo Hanggono Purbasari bin Almarhum Filipus Sanoto Hadi Santoso dengan identitas supaya dua ini jangan telah terbaca. Terdakwa ditahan sampai dengan sekarang. Terdakwa 2 Bambang Sugeng Santoso bin Almarhum Sukirno dengan identitas sebagaimana dua ini dianggap telah terbaca. Terdakwa 2 ditahan sampai dengan sekarang. Terdakwa 3 Sutiati BSD bin Almarhum Soekardi dengan identitas sebagaimana dua ini dianggap telah terbaca. Terdakwa 3 ditahan sampai dengan sekarang. Para terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi baik sendiri ataupun bersama oleh Dr. Nuh Kurniawan SAG SHMH, Kusuman Jetyo SHMH, Daniel Hari Purnomo SD SHMH, Mbum Musafa SHI yang semuanya adalah advokat atau penasihat hukum pada kantor hukum MKN Partner yang berkantor di Jalan Brigjen Sulawetriati nomor 441 B2 Pajang Laweyan Kota Surakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2020 yang telah didaftar pada dan diancam
dalam pasal 14 ayat 1 untuk pasal 551 untuk Undang-Undang Indonesia nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular untuk pasal 551 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, para terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan selah nomor 76/2020 PN-UNR tanggal 28 Mei 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut: 1. Menyatakan keberatan penasihat hukum para terdakwa tidak dapat terima. 2. Merintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 76/2020 PN-UNR. 3. Mengajukan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang berturut-turut telah disemua dan telah memberikan keterangan. Saksinya saya sebut. Wah, ini sini ya, terdakwa ya. Nanti pertimbangan hukum kita bacakan. 1. Saksi Daniel Darwito Sugito bin Almarhum Kartoyoso. 2. Saksi Trimanto bin Almarhum Kartonadi. 3. Saksi Suntoro bin Atman. Dalam penanganan tim COVID bahwa datang ke Balai Rumah Komplek Makam Siwara Suwarto yaitu Bapak Camat Bandarjo dari Dinas Kesehatan, Kapolsek juga Pak Wakil Bupati, Ketua DPRD dan juga saksi Dr. Raden Panji Utomo MH SPKF, anggota tim COVID-19 RUP Karyadi Semarang juga dengan penjajarannya mohon supaya jenazah diizinkan dimakamkan namun warga tetap menolak. Saksi Dr. Raden Panji Utomo MH SPKF, anggota tim COVID-19 RUP Karyadi Semarang yang bertanggung jawab. Saksi Dr. Raden Panji Utomo MH SPKF dalam pemakaman jenazah almarhum Koordinasi menyampaikan edukasi kepada masyarakat yang hadir bahwa pemakaman jenazah adalah aman karena sesuai dengan protokol. Setelah saksi Dr. Raden Panji Utomo, anggota tim COVID-19 mengedukasi dan menyampaikan kepada langsung ada 5. Khusus terdakwa 1 saat itu menyampaikan, saya paham Pak, tapi sebagai wakil masyarakat bagaimana saya menjelaskan ke warga. Sedangkan lainnya ada yang mancing-mancing tapi saksi tidak tahu siapa dengan suara keras, dan ada yang berambut putih menyatakan ini bukan Ekuador. Bahwa jenazah baik orang dalam pengawasan ODP, pasien dalam pengawasan atau PDP maupun yang terkonfirmasi positif COVID-19 pemakaman boleh di mana saja karena masa penanganan pandemi COVID-19. Keadaan yang meringankan, para terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan. Para terdakwa belum pernah dihukum. Para terdakwa sudah meminta maaf ke pihak korban dan khusus terdakwa 1 sudah meminta maaf langsung ke lembaga BPNI. Para terdakwa sudah mendapatkan tekanan dari masyarakat lewat media sosial atau sanksi sosial. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat 1 kuhap haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa di bawah ini dipandang termasuk cukup memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa. Memperhatikan pasal 14 ayat 1 untuk pasal 5 ayat 1 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, untuk pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tentang acara pidana serta peraturan perundangan yang bersangkutan. Mengadili, dengarkan. 1. Menyatakan terdakwa 1 Tri Atmojo Manggono Purwosari bin Almarhum Philippus Sanyoto Hadi Santoso, terdakwa 2 Bambang Sugeng Santoso bin Almarhum Sukirno, dan terdakwa 3 Sutia Dibesti bin Almarhum Sukarti telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dalam hal penanganan jenazah akibat wabah secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 bulan dan denda masing-masing 100.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahapan 513 1 buat Jin Panjang Warna Biru dikembalikan kepada terdakwa 1 Priyabojo Handono Purwosari bin Almarhum Yusuf Sarjadi, membebankan kepada para terdakwa untuk biaya perkara masing-masing sebesar 5. Ya, demikian diputus dalam rapat bersama Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020 oleh kami Muhammad Ihsan Fadil SMH sebagai Hakim Ketua, Sulis Dianto Rahmat BSH, Wasis Priyanto SMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim tersebut dibantu oleh Anis Julianto Panitra Mengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran serta dihadiri oleh tim penuntut umum dari Kejaksaan Ambarawa dan para terdakwa Sanglah dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ambarawa dan para terdakwa serta didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Demikian putusannya ya, para terdakwa, penuntut umum dan juga penasihat hukum masing-masing baik penuntut umum, terdakwa melalui penasihat hukumnya atau sendiri punya hak sama untuk menentukan sikap selama 7 hari dari sekarang. Demikian putusan yang diambil oleh Majelis Hakim dengan suara bulat dan sidang selesai dan ditutup. Untuk silakan mau sidang lain lagi. Mari Pak, keluar pakai untuk sidang yang mana? Dipakai lagi? Atau dipakai? Apa? Terima, yuk terima nggak? Kalau terima kita tanda tangan terima. San, ayo sudah. Kamu pikir mantannya bangku, mantannya transferanku. Sama Adit aja, jangan sama saya. Berarti pikir-pikir, saya iki piye? Sampai ke dokter kan 7 juta itu. Kayak Adit yang jero pra? Jadi bahwasanya terdakwa sudah menerima dengan keputusan itu, dan saya pikir saya di sini hanya sebagai mendampingi kan gitu untuk dengan memberikan pembelaan hukum pada terdakwa, dan itulah keadilan bagi terdakwa. Saya kira seperti itu. kalau penerimaan dari terdakwa dengan hukuman 4 bulan, Terdakwa menerima, tapi kalau terdakwa sudah menerima, apa boleh buat kita sebagai penasihat hukum? Kita kan tidak bisa memaksakan kan gitu, karena mungkin silang pendapat antara kita dengan itu kan berbeda sendiri kan, kemana hukumnya seperti apa. tadi ini nanti masih kurang berapa hari lagi untuk masa tahanan? Ini masih kurang
15 hari ya, ini sudah hampir, ini sudah 3 bulan lebih 15 hari. Mungkin masih kalau 4 bulan ya masih kurang 15 hari lagi, 2 minggu lagi. Tuntutannya kemarin 7 bulan ya? Tuntutan 7 bulan. Sudah berterima. Dari yang digarisbawahi oleh terdakwa, yang bagi dia itu masih kurang, mungkin masih ada yang... Iya, kalau terdakwa pada intinya memohon maaf pada masyarakat. Dia sebagai ketua RT pada saat itu mewakili warganya, dan sedikit yang rasa menyesal bahwasanya kenapa harus Pak RT yang harus mewakili ini, ya menjadi pertanyaan besar nantinya ke depan. Gitu. Yang menyesalnya cukup itu aja, menjadi ketua RT dan berkewajiban harus mewakili warganya. Gitu. Dan di dalam persidangan sudah jelas bahwasanya dia datang ke situ karena panggilan Pak RW, itu dari Pak Purbo, yang Pak Sutiaji tadi sudah dijelaskan, lagi enak-enak tidur di rumah, diketuk pintunya untuk diminta menengahi. Tadi dalam amar putusan sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, yang Pak Bambang baru pulang dari dari sawah kan. Gitu. Ya karena kembali lagi dia RT dipanggil untuk mewakili warganya, dan itulah tugas. Ini hilang.